Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhirul zaman. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah dengan rahmat dan karunia serta kudrat dan irodat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini. Ini adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, keimanan kepada kita untuk bertemu di sini, maka kita tidak akan bertemu. Betul? Nah, maka dari itu Allah memberikan kekuatan, memberikan daya dan upaya kepada kita. Nah, untuk itu marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan beribadah kepada Allah. Menuntut ilmu itu adalah beribadah. Kan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhoh dan ibadah ghair mahdhoh. Kalau menuntut ilmu ibadah mahdhoh atau ghair mahdhoh? Ibadah ghair mahdhoh, ya, hebat. Ibadah ghair mahdhoh itu adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada manusia. Allah menggariskan atau menyebutkan garis besarnya saja di dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang berilmu dan ya orang yang beriman akan diangkat oleh Allah beberapa derajat, ya. Jadi derajatnya akan diangkat oleh Allah, ya. Di dalam hadis disebutkan tolabul ilmi faridotun, artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Nah, ini disebutkan, ya. Nah, pada kesempatan ini masih kita membahas tentang ibadah sholat. Kemarin 2 minggu kita pembukaan awal, sekarang kita masuk ke sholatnya. Tentang sholat, ada yang tahu apa artinya sholat? Ibadah apa? Ibadah mahdhoh, ya. Terus apa lagi? Ya, betul. Oh, Acan. Kalau dalam sholat ada apa aja?
ketika sholat ada apa aja? Ada doa. Nah, ada doanya ya. Terus apa lagi? Kalau ngangkat tangan begini sebenarnya apa? Takbir ya. Ada rukunya, ada sujudnya. Terakhir apa? Diakhiri dengan salam. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, sholat itu adalah ibadah, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekali lagi, ibadah, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu ya, saya prepa ya. Itu ya. Nah, jadi ada perkataannya, yaitu doa-doa. Ada perbuatannya, yaitu gerakan-gerakan sholat. Karena ini adalah ibadah mahdo, jadi harus sesuai bacaan dengan gerakannya. Tidak boleh menambah gerakan bacaan atau mengurangi. Ngerti enggak? Contoh, ketika sholat ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ngajawab salam tuh? Kita ngajawab salam enggak? Enggak usah, enggak boleh kita menjawab salam ketika sholat. Jadi ketika sholat di rumah nih ya, ada yang ngetuk pintu, tok tok tok, Assalamualaikum. Tok tok tok, Assalamualaikum. Kita biar orang lain tahu bahwa kita sedang sholat, bacaannya ditarikkan. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Tok tok tok, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Nah, sebagai tamu harus ngerti, oh berarti sedang sholat. Ya. Jadi nggak boleh dijawab Waalaikumsalam. Jangan, nanti saya sedang sholat, apalagi ngomong gitu ke sholat. Nah, jadi kita harus melakukan sesuai dengan ketentuan. Jadi nggak boleh, makanya apalagi ngobrol ke sholat. Nyabepannya ke sholat ngobrol. Ke sholat dua kliuk, nah itu nggak boleh. Gerakan sholat itu sudah jelas. Sudah jelas kan? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini ada gerakannya. Nggak boleh tambah Allahu Akbar. Ditambahan. Ya. Tuh, Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Jangankan seperti itu, melangkah aja itu tidak boleh. Kamu ada yang didorong, nah, kalau sholat didorong. Kalau sholat batu ruku sujud juga kakak kaluhur, kakak prokan. Seayahnya gitu nya, bukan bepan, bukan sah kan. Oh, kau mau joget nama-nama berarti.
Banyak ke salat joget atau japi kumaha itu. Ya, intinya sekarang sudah pada tahu ya. Tidak boleh menambah gerakan, menambah bacaan yang bukan gerakan dan bacaan sholat. Pas bersin, alhamdulillah, nggak boleh itu juga, ya, gitu. Jadi harus gerakan sholat, bacaan sholat yang dilakukan. Nah, sekarang kita ke syarat sholatnya dulu sekarang. Di dalam syarat ada dua. Pertama adalah syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah syarat wajibnya sholat. Ada dua ya. Syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Artinya syarat sahnya sholat, kita melaksanakan sholat apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka sholatnya sah. Sah itu artinya apa? Sah itu artinya jadi. Sah. Oke kan aya nu nikahkeun tanya ceuk naib teh. Ceuk anu nikahkeun teh. Sah? Sah. Sah itu berarti jadi. Lamun ceuk ayeuna teu sah berarti kudu diulangi deui. Ya. Nah, jadi syarat sahnya sholat itu adalah apabila terpenuhi semua ketentuan di dalam sholat, berarti sholatnya disebut sah. Ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Kalau tadi hanya sah, ya sah itu jadi. Kalau wajib ini harus berarti, ya depannya harus ini. Kalau tidak sholat itu dosa karena wajib. Ya. Nah, apa saja syarat wajib sholat? Di antaranya beragama Islam. Nah, sholat itu wajib bagi orang Islam. Yang tidak Islam itu tidak wajib. Atau genah merenya untuk sholat. Justru kalau tidak sholat tidak dapat pahala kita itu. Ya, makanya kita beragama Islam, kewajiban kita mengerjakan sholat. Yang kedua adalah berakal sehat, ya, tidak orgil gitu ya. Nah, tidak gila. Nah, jadi sehat seperti kita semua. Depan sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nah, ini sehat, ya, sehat akalnya. Orang gila itu orang yang tidak berakal, itu tidak wajib sholat. Jadi itu wajib. Ya, sanajan ayeuna ke masjid misalkan didinya cicing, itu wajib. Nah, gitu ya. Yang wajib mah yang berakal sehat. Yang berikutnya adalah balig. Apa balig itu? Nah, banyak kamu main. Balig itu adalah dewasa. Ya. Baligh. Berarti kalau sudah balig
itu sudah sampai kewajiban-kewajiban kepada orang tersebut. Ya. Bagi lelaki mah cirinya dengan bermimpi basah. Itu. Bepan yang mimpi basah kan? Bepan? Udah. Nah, itu mah nanti ya. Bagi laki-laki dengan bermimpi basah, bagi perempuan menstruasi. Dan itu adalah fitrah manusia. Abdi mah alim balik, berarti mau dewasa. Ya, itu mah sudah menjadi fitrah. Semua manusia pasti demikian. Baik dia itu orang hilang akal ataupun yang sehat biasa. Itu balik ya. Yang berikutnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar apa? Bukan. Itu buang air besar itu termasuk hadas kecil. BAB, BAK, BAH itu ya. Buang air hitut. Buang air hitut, teman-teman. Nah, jadi itu termasuk hadas kecil. Hadas besar itu adalah apabila awal dewasa. Ya, bagi perempuan itu menstruasi, bagi laki-laki mimpi basah. Jadi nggak sah sholat. Nah, misalkan Zep Juli tadi wengi mimpi basah, terus tan ibak heula, sekarang belum mandi, sholatnya tidak sah. Ya. Selanjutnya dalam keadaan sadar, ya. Sadar di sini berarti tahu dia, tahu waktunya sholat, tahu pelaksanaan sholat, gitu ya. Nah, itu adalah syarat wajib sholat. Jadi yang sudah balik ini wajib. Yang namanya wajib berarti harus. Kalau tidak dikerjakan maka dosa. Ya, dosa itu kalau tidak dikerjakannya. Saya pilih ya. Yang lainnya wajib tidak? Belum wajib untuk pelaksananya, tetapi wajib untuk belajar sholat. Jadi nanti pas datang waktu wajib, kalian sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa melaksanakan sholat. Pas datang waktu wajib. So, ada yang ditanyakan? Itu syarat wajib. Sekarang syarat sahnya sholat. Sahnya sholat. Pertama adalah apabila sudah waktunya sholat. Contoh, duhur nanti jam 12 lewat berapa itu? 11.52. Jam 11.45 misalkan kita sudah sholat. Sah tidak sholatnya? Tidak. Jam 12 kita sudah sholat, sah tidak sholatnya? Sah. Kan jam 12. Ya. Nah, jadi itu. Jadi sudah masuk waktunya sholat. Ulah
abong kena rajin teuing salat duhur jam 10:30. Nah, salat maghrib jam 5. Jadi walaupun kita mengerjakan harus sesuai dengan waktunya. Ya. Nah, jadi sudah masuk waktu sholat. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Kita sudah belajar ya tentang hadas ya. Chef Ajil kita sudah belajar ya tentang tentang najis kita sudah belajar juga ya. Ada najis apa saja najisnya? Najis ringan, naonde beda? Najis sedang sama najis berat, bukan besar ya. Najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughaladhah. Itu najis ya. Jadi suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Pakaian yang kita pakai baik daleman, luaran, sarung, kopiah, semuanya tidak boleh terkena najis. Makanya Cep Bepan lamun tos pipis teh kedah dicuci deui. Ya. Ayeuna ulah eta di lapang misalkan ya, ser ka mana wae terus we henteu dicuci. Atuh keuna kana calanana. Terus we salat di dieu salatnya teu sah. Ya. Nah, jadi harus hati-hati ini ya. Hati-hati tentang najis ini. Nah, makanya ketika kalian dari udah wudu ke sini itu pakai sendal atau ke batu yang bersih. Batunya harus dibersihkan dulu. Bisi aya kotoran kodoknya. Dah aya mah jarang urangnya kotoran katak. tai bangkong atau tai cak-cak. Nah, itu bisa disebut najis. Ya. Atau kena darah. Ya, ada luka di tangan kita ataupun di mana. Siapa yang luka teh? Tapi ya. Masih sehat. Nah, jadi itu harus bersih. Kalau darahnya kena baju, ya harus dibuka bajunya. Ya, buka ya, pakai celana ya. Nah, darahnya kena celana harus dibuka celananya. Pakai sarung gitu maksudnya ya. Udah sholat pakai kolor lah ya. Ya. Jadi yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi sudah masuk waktunya. Udah adzan. Terus sudah adzan, udah qomat. Mulai sholat. Jadi kasep bahwa apabila sudah mulai waktunya sholat, kalian sholat. Tong ngobrol wae, ye. Cep Ajilnya, tong ngobrol wae di luar, tapi orang kelepet kayak panas. Ya, nah, jadi masuk ke masjid,
baca zikir, baca sholawat, wah pahalana banyak. Ya, man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu alaihi asron. Apabila membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka akan dibalas 10 kali kebaikan. Nah itu ya yang disebut dengan syarat sahnya sholat. Ingat ada berapa tadi? Ada 2, dengarkan nih. 1, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Maka sah sholatnya. Namanya juga syarat sah. Yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat. Auratnya naon? Aurat. Ya auratnya naon? Basaurat. Aurat itu adalah apa? Batas Lutut. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan. Ya, itu adalah aurat. Untuk laki-laki auratnya dari lutut sampai pusat. Tina buja nepikeun ka tuur, itu aurat laki-laki. Ya, untuk perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tangan. Nggak boleh kelihatan, termasuk aurat itu bagi perempuan. Jadi muka dan tangan yang boleh kelihatan. Boleh kelihatan. Selain dari itu harus tertutup bagi perempuan. Nah, baik itu teh ketika sholat ataupun ketika tidak sholat, ya harus itu. Nah itu ya, apalagi sedang sholat sarungna merosot misalkannya, berarti buru-buru kalau urkeun deui, segera ditutup lagi. Ya, begitu. Kemudian menghadap kiblat. Tahu kiblat? Apa kiblat teh? Arah sholat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Ya. Ya. Bagi orang Islam harus menghadap kiblat ketika sholat. Jadi itu ka mana wae, itu aya ka kidul, ka kaler, ka wetan, tapi kabenana ka kulon. Kulon itu adalah kiblat, betul. Ya. Kiblatnya itu kebetulan dari Indonesia itu ke barat. Tapi coba lihat kalau di Mekah, di TV ataupun di gambar,
ketika orang sholat semuanya jadi menghadapnya ke kiblat, dari sebelah sana ke sini ke sana terus semuanya kelihatannya demikian. Hah? Bukan mutari. Kalau muter mah itu namanya tawaf. Ini mah arah sholatnya aja. Contoh ini nih ya, ini Ka'bah. Berarti ada yang dari sini menghadapnya ke sini. Ya, dari sini ke sebelah sininya. Terus pokoknya menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Jadi, iya semuanya bisa, ada yang horizontal, ada yang mungkin ada vertikal, pokoknya semuanya ke Ka'bah. Coba lihat sekali lagi nih. Ini Ka'bah misalnya. Nah, yang dari sebelah timur maka ke barat. Yang dari sebelah barat ke timur menghadapnya. Dari sebelah utara ke selatan, karena ada Ka'bahnya di sini. Dari selatan ke utara. Dari sini pojoknya ke pojoknya itu. Semuanya menghadap ke Ka'bah. Hah? Kalau dari atas menghadapnya ke bawah. Ya, intinya adalah dari atas juga kemana posisi Ka'bahnya itu. Kalau tidak tahu, nah ini nih, kalau tidak tahu arah kiblat, maka di dalam hadis itu kemana saja kalian menghadap, ke situlah kiblat Allah. Jadi kemana weh pokoknya. Kalau tidak tahu ya, kalau tidak tahu. Nah, kalau lagi di pesawat kan kita tidak tahu, ya. Nah, ketika sholat di kendaraan, kemana saja arah kendaraan itu adalah kiblat. Begitu ya. Jadi kemana aja nggak apa-apa. Nggak usah gini dulu. Kiblatnya ke sana. Allahu Akbar. Nggak usah. Tetap aja di tempat duduk. Itu ketika sholat di kendaraan, sholat di pesawat dan lain-lain. Nah, itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi ada 4 ya. 1 apa tadi? Sudah masuk waktunya sholat. Yang kedua, bukan, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Yang ketiga apa? Menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Nah, itu adalah sah sholatnya. Kalau tidak menutup aurat, sholatnya berarti tidak sah. Kalau tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. So, kalau ada yang bertanya silahkan. Lupa entong. Saya. Ya kalau tidak ada kita teruskan. Yang dianjurkan sebelum sholat. Pertama adalah berwudu, jadi suci kayaknya. Yang kedua azan. Dan yang ketiga qomat. Nah, kalau sholat sendiri apakah kita harus qomat? Qomat kita.
Nggak apa-apa. Koma. Harus sholat sendiri juga. Apakah harus adzan? Kalau belum ada yang adzan mah adzan dulu. Tapi kalau sudah ada yang adzan ya tidak usah adzan dulu. Hah? Sholat apa? Sholat asar jam 2 boleh nggak? Ya itu namanya sholat jamak namanya. Ada sholat jamak dengan sholat qashar. Qashar mah disingkat, biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi ya nggak boleh jam 2 azan misalkan, nggak boleh. Hah? Iya. Jadi jangankan negara berbeda, di Indonesia saja, Indonesia Tengah itu sudah 1 jam kan perbedaannya. Di sana mah sudah adzan jam 2 itu. Adzan duhur, isya, asar ya. Ya udah asar. Apalagi mungkin di Indonesia Timur perbedaannya kan 2 jam. Jam 1 itu sudah asar. Jadi kita mah belum adzan ya, masih jauh, di sana udah sholat. Perbedaannya kan 2 jam dengan waktu Indonesia Timur. Di tempat yang lain lagi yang jauh mungkin bisa, di kita jam 12, di sana masih pagi-pagi. Nah, jadi itu adalah tergantung di mana ya, begitu. So, ada yang ditanyakan lagi? Ya, itu tentang sholat ya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang diawali, ibadah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat ya, karena ada bacaan, ada gerakan harus sesuai, bacaan juga harus sesuai ya. Hati-hati nih, nanti kita belajar tentang yang membatalkan sholat. Contoh gini lihat, kita gagaro begini, itu membatalkan sholat. Nah, jadi launan. Apalagi sholat sambil makan. Nanti mas setelah tahu ya, jadi kalian tidak terus seperti itu ya, belajar. Nah itu ya tentang sholat. So, ada lagi ditanyakan? Ini masih ke syarat sholat ya, baik syarat sahnya ataupun syarat wajibnya sholat. Insya Allah minggu depan kita ke rukun sholat, agar kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukup sampai di sini.
Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita. Amin ya rabbal. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.